Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emanika Farizal dan rekan saya Atta Kurniawan di sini akan menjelaskan materi tentang cybercrime yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah etika profesi yang diampu oleh dosen Ibu Nurmaini dari Munte. Pengertian cybercrime. Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Cybercrime merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek pidana di bidang komputer pada tahun 1989 mengartikan kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Cybercrime adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian, cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet. Aktivitas cyber yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus didiskualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata. Polri dalam hal ini unit cybercrime menggunakan parameter berdasarkan dokumen Kongres PBB, The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, yang menyebutkan ada dua istilah cybercrime. Yang pertama, cybercrime in a narrow sense, dalam arti sempit, yang disebut sebagai computer crime. Any illegal behavior direct by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them. Kedua, cybercrime in a broader sense, dalam arti luas, disebut computer related crime. Any illegal behavior commit by means on relation to a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network. Bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama, unauthorized access to computer systems and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Yang kedua, illegal contents, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang mendiskreditkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atta Kurniawan. Oke, bentuk cybercrime selanjutnya adalah data forgery. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasa ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keempat, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem computerized. Oke, pengaturan cybercrime di Indonesia. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus atau cyber law yang mengatur mengenai cybercrime, tetapi terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime, terutama untuk kasus yang menggunakan komputer sebagai sarananya. Di antaranya, pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime yaitu pasal 362 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 311 KUHP,
Pasal 303 KUHP, Pasal 282 KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dipahami dari pengertian dan jenis. Selanjutnya, pelanggaran cybercrime ditinjau dari hukum Islam. Dipahami dari pengertian dan jenis-jenis cybercrime tersebut di atas, cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan cybercrime menurut analisa hukum Islam atau jinayat dapat dihukum dengan takzir. Takzir menurut pengertian bahasa seperti pencegahan atau al-manu. Adapun menurut istilah takzir merupakan hukuman edukatif atau takdib dalam arti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti. Adapun dengan syar'i, takzir dimaksudkan sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana had, qisas atau kafarat. Kasus takzir secara umum terbagi menjadi: pertama, pelanggaran terhadap kehormatan; kedua, pelanggaran terhadap kemuliaan; ketiga, perbuatan yang merusak akal; keempat, pelanggaran terhadap harta; kelima, gangguan keamanan; keenam, subversi; ketujuh, pelanggaran yang berhubungan dengan agama. Bentuk sanksi takzir hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Khalifah atau yang mewakilinya, yaitu qadhi atau hakim, diberikan hak oleh syariat untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut dan menentukan kadarnya. Ia tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar itu. Hukuman takzir macamnya dapat berupa sanksi dalam bentuk hukuman mati, jilid atau cambuk tidak melebihi 10 kali, pengasingan, pemboikotan atau penjara, salib, ganti rugi atau dengan cara penyitaan, peringatan atau nasihat, pencabutan sebagian hak kekayaan, pencelaan dan pewartaan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penyampaian materi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.